Betul ya, tentang diri yang sejati. Kemarin itu kan begini ya, di poin yang pertama saya sampaikan di situ, setiap pencarian spiritual yang autentik harus selalu dimulai dan diakhiri dengan dirimu sendiri. Ya, jadi tepat setiap hari atau dalam setiap hari kita baca ya, terdapat kerinduan mendalam akan kedamaian dan tujuan hidup yang sejati. Kita itu rindu Mas Jawair sebenarnya. Iya. Rindu, jenis yang tak goleki iki apa? Yang saya cari hidup itu sebenarnya apa? Nah, kan kita itu pencarian sejati justru datang ketika kita menyadari, atau pencerahan sejati justru datang. Nah, pencerahan itu kapan datangnya? Iya. Tetapi dari jadi diri sendiri itu beda dengan egoistik loh Mas. Nah, itu bedanya gimana itu? Gini loh, makanya tadi saya bilang, jadi misalnya contoh lah, ini terutama untuk anak-anak muda penting ya. Aku ingin jadi diriku sendiri. Wah, tapi gitu. Nah, tetapi ketika dia bilang begitu, dia membenci orang banyak. Berarti yang bilang aku ingin jadi diriku sendiri itu ego. Sekarang itu sering benturan ya, sering berbenturan antara ego orang tua sama ego anak. Ya berbenturannya karena sama-sama ego. Kalau sama-sama diri sejati nggak akan benturan, atau salah satunya aja diri sejati, nggak akan benturan. Wong diri sejati itu melampaui. Pada saat kita menjadi diri kita yang sejati, maka kedamaian dan tujuan hidup otomatis akan tercapai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini di ngaji panduan zikir nafas. Panduan zikir nafas. Ya. Baik teman-teman, kawan sufi dimanapun Anda berada, hari ini kita akan melanjutkan bandungan kita ya Pak. Ya, ngaji bandungan. Ini masih di pendahuluan, di poin kedua. Jadi, halaman berapa Mas? Halaman 4 dan halaman 5 Pak. Oh, nanti kita masuk ke halaman 4 ya? Oh iya, masuk halaman 4. Ya. Kemarin kan sudah ya Pak. Ya, di poin pertama mengenai memulai dari diri sendiri. Ya. Sekarang kita akan lanjutkan. Baik Pak, silahkan mulai. Ya, yang sudah punya buku silahkan dibuka halaman 4 bagian bawah ya. Yang sudah punya buku. Oh ya, yang sudah punya buku katanya mau dapat bonus apa Mas? Oh iya. Yang sudah beli buku. Yang sudah beli buku panduan zikir nafas. Ya. Nanti kalian bisa klaim untuk buku pemecahan masalah secara Sufistik. Yang mana bukunya? Sufi ya, bukunya yang ini. Ini gratis ya? Gratis. Yang punya buku zikir nafas yang punya gratis. Gratis ini. Tapi dalam bentuk e-book ya. Dalam bentuk e-book, elektronik book, bukan dalam bentuk fisik. Ya. Oke. Nanti silahkan chat admin ya. Ya, silahkan chat admin. Itu untuk berapa halaman? 100 ya bukunya? 100, bentar saya buka ya. Ya, 100 halaman. Ya, betul ya. Ya, 114 halaman. 114 halaman. Itu isinya tentang pemecahan masalah cara sufi yang kita bahas setiap hari Minggu. Oh ya, setiap hari Ahad kita bahas itu. Diatasi. Ya, baik ya. Baik, kita lanjutkan ya, Pak. Ya, baik. Naik poin kedua ya. Kedua di pendahuluan, silakan. Ya, hubungan antara diri sendiri dengan kedamaian dan tujuan hidup. Hubungan antara diri sejati dengan kedamaian dan tujuan hidup. Tentang diri yang sejati. Kemarin itu kan begini ya, di poin yang pertama saya sampaikan di situ. Intinya adalah setiap pencarian spiritual yang autentik harus selalu dimulai dan diakhiri dengan dirimu sendiri. Ya, jadi tepat di atasnya itu ada teks itu ya. Setiap pencarian spiritual yang autentik harus selalu dimulai dan diakhiri dengan dirimu sendiri. Nah, tetapi ini Mas Jawair, yang disebut diri sendiri itu D-nya yang besar loh ya, bukan D yang kecil. Karena kalau D yang kecil ilusi Mas. D yang kecil ilusi. Sehingga nanti sebenarnya zikir nafas itu kan untuk menyadari ilusinya itu tadi ya kan. Kemarin itu ilusi yang ada ilusinya ya, tubuh, ilusi pikiran, ilusi perasaan, bahkan ilusi rasa aku. Bahkan ilusi yang merasa ilusi itu. Bahkan ilusi yang tahu ilusi itu. Nah, ini itulah yang disebut hijab Mas Jawahir dalam kalau Mas Jawahir ya, bahasa tasawuf. Kalau Mas Jawahir itu membaca Miskatul Anwar misalnya Imam Al-Ghazali, di situ disebut tentang 70.000 hijab. Maksudnya hijab itu kan perasaan itu kan sebenarnya banyak sekali dimensi-dimensinya.
Hijab kalau mau diterjemahkan apa ya bahasa Indonesianya ya, Pak? Bukan hijab itu penutup. Penutup aja gitu. Yang menghalangi, penghalang. Penghalang lah ya. Penghalang. Tapi jangan dimaknani penghalang itu lalu kita benci loh ya. Oh iya. Ya, itu kayak kita pakaian gini loh. Pakaian ini kan suatu ketika kan harus kita lepas. Tapi kan penting. Tapi suatu saat dilepas kita harus siap dan harus bisa melepas. Oh iya. Harus bisa melepas. Jangan dulu aku pikir kalau hijab itu mesti hal-hal yang buruk terus. Oh enggak loh, makanya kalau Mas Jawahir membaca Miskatul Anwar, justru hijab itu level-levelnya ada hijab maksiat. Itu memang hijab. Bahkan nanti ketaatan itu hijab. Ketaatan itu malah hijab. Bahkan kebaikan itu bisa jadi hijab. Nah, tapi itu bahasan. Itu bahas kita lain ya. Bahasan kalau kita mau membahas lebih hakiki tentang tentang perjalanan spiritual ya. Nah, tapi karena ini kita sedang bahas zikir nafas ya. Kita bahas kita bahas ini dulu ya. Nah, baik. Jadi perjalanan spiritual harus dimulai dari dirimu sendiri. Itu maknanya diri yang sejati ya. Silakan yang punya buku ya. Tulisan dirimu sendiri tepat di atas tulisan hubungan antara diri sejati itu ditulis. Dirimu sendiri itu diri sejati maksudnya. Bukan dirimu yang egoistik. Ya, bukan dirimu yang panik. Nah, kemarin kan saya sampaikan gitu. Jadi penyelesaian masalah itu bukan dari akumu yang panik, tapi dari akumu yang hakiki, yang sejati ya. Nah, baik. Setiap hari atau dalam setiap hari kita baca ya. Terdapat kerinduan mendalam akan kedamaian dan tujuan hidup yang sejati. Kita itu rindu Mas Jawahir sebenarnya. Iya. Rindu jenis yang tak goleki iki apa? Yang saya cari hidup itu sebenarnya apa? Nah, kan kita itu sok-sok atau sesekali itu muncul pertanyaan. Itu pertanyaan eksistensial namanya Mas Jawahir. Pertanyaan yang menukik ke dalam. Bukan sekedar pertanyaan ini kok mangan bakso apa mie ayam ya? Bukan hanya gitu, itu juga pertanyaan. Nah, itu pertanyaan jasadiah ya. Tapi kalau sudah bertanya tentang tujuan hidup yang sejati, itu pertanyaan eksistensial. Seringkali dalam hiruk pikuk kehidupan kita mencari keduanya di luar diri, seperti dalam pencarian materi, pengakuan sosial, atau bahkan dalam mengikuti jejak orang lain. Bahkan itu jejak, maksudnya jejak itu jejak fisiknya ya. Kalau jejak rohaninya kita ikutin, tapi jejak fisik itu orang beda-beda. Jejak biopsikologisnya beda Mas. Jadi maksud kita mengikuti jejak Rasulullah itu bukan jejak fisiknya, bukan atau memang mungkin bukan sama sekali malahnya. Ya kan beda misalnya Rasulullah di sana dahar apa, di sini kan beda gitu. Beda. Boleh beda maksudnya. Boleh beda. Jadi kita bisa aja Rasulullah dahar kurma ya kita dahar kurma ya baik, ngalap berkah namanya. Tetapi ya makanan pokok kita kan bukan kurma. Bukan. Nah, tetapi jejak ruhani itu beda. Jadi yang disebut ini kan kita itu sering gini loh Mas Jawahir. Mas Jawahir lihat orang sukses menurut Mas Jawahir ini. Wah, dia itu mobilnya mereknya itu. Lah Mas Jawahir itu mau nirunya itu. Mau nirunya itu apa? Mobilnya. Itu. Itu mengikuti jejak itu maksudnya. Oh, dia itu kok sukses ya jadi dokter spesialis X gitu. Aku nanti mau jadi kayak gitu. Lalu kita lupa bahwa kita itu punya potensi sendiri sebenarnya. Mas Jawahir ini misalnya potensinya itu seorang pelukis misalnya, pelukis dengan otak kanan yang hebat. Tapi kadang-kadang karena lingkungan, yang sukses itu yang jadi insinyur, di PNS. Jadi apa ya? Tentu gitu ya. Ya itu bagi sebagian orang benar, tapi bagi Mas Jawahir belum tentu benar. Dan seringkali kita mencari kehidupan kedamaian itu di hal-hal yang bersifat material semacam itu. Namun, pengalaman banyak orang justru menunjukkan, nah ini ya, semakin keras kita mengejar hal-hal eksternal, semakin jauh kedamaian itu terasa. Dan tujuan hidup pun semakin buram. Karena nanti kita semakin lari dari diri sejati, Mas. Mengejar keluar itu nggak masalah, tapi harus tahu jalan pulang loh, Mas. Mas Jawahir itu mau main kemana boleh, tapi kan harus pulang. Iya. Saya tadi pamit sama ibu, pamit sama bunda, pamit sama ayah. Saya mau ke sini, mau ke Tasawuf Indonesia. Kan ya pamit, kan ya pergi, nggak masalah. Tapi harus tahu jalan pulang dan mau pulang. Jangan sampai pergi tapi nggak pulang gitu.
Makanya sebenarnya perjalanannya kan rojiun, innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Kan sebenarnya rojiun maksudnya kan kembali atau pulang, mudik maksudnya. Nah tetapi kalau kita malah lupa diri, ya ini sebenarnya kita sering lihat begini Mas Zahir. Ya sering lah, bukan hanya sekali 2 kali, itu sering. Orang-orang dengan sukses material itu kadang-kadang pulang aja nggak sempet. Iya. Ketemu anak aja nggak sempet, ketemu istri saja nggak sempet. Ya tentu tidak semua, ada yang tidak begitu. Tetapi ada orang seperti itu, dia terus mencari di luar, tetapi lupa jalan pulang. Itu masalah syariat saja. Apalagi masalah hakikat. Masalah hakikat itu kita harus kembali ke diri kita yang sejati. Pencarian sejati justru datang ketika kita menyadari, atau pencerahan sejati justru datang. Nah, pencerahan itu kapan datangnya? Pada saat kita menyadari adanya hubungan tak terpisahkan antara diri sejati kita dengan kedamaian abadi dan tujuan hidup yang hakiki. Nah, kita harus menyadari seperti itu, bahwa untuk mencapai kedamaian abadi dan tujuan hidup yang hakiki itu, jadilah diri sejati. Dan diri sejati adanya di dalam, bukan di luar. Nah itulah nanti hubungannya dengan zikir itu Mas ya. Saya ingin mempertegas kembali, zikir itu perjalanan ke dalam, bukan perjalanan keluar. Kalau mikir, perjalanan keluar. Mas Jawahir harus bisa mikir jalan keluar, tetapi harus tahu jalan pulang berupa zikir. Jadi silahkan dolan, silahkan main. Di dunia kan disebut mampir ngombe. Iya. Silahkan mampir, tapi aja kesuwen mampire. Mampir itu apa Mas kalau bahasa Indonesia? Jangan, silakan singgah. Jangan. Ya singgah. Dunia hanya persinggahan. Ya, oh ya, dunia hanyalah persinggahan. Dan silahkan singgah, tetapi jangan lupa pulang. Nah, itu kecantol malah nggak pulang. Kecantol di persinggahan. Kedamaian sejati muncul saat kita sepenuhnya menjadi diri sendiri. Bukan versi yang dibentuk oleh ekspektasi masyarakat, tuntutan ego, atau bahkan citra ideal yang kita bayangkan. Jadi kan kita itu kadang-kadang begini, dijebak oleh dorongan masyarakat atau dorongan sosial di sekitar kita. Kamu harus jadi ini, kamu harus jadi ini, kamu harus jadi itu gitu. Lalu Mas Jawahir tanpa sadar, Mas Jawahir mengikuti itu dengan terpaksa. Tapi kadang-kadang terpaksanya juga tidak sadar. Misalnya takut dihina, akhirnya maulah. Wah, misalnya kamu hidup kayak gini terus, kamu harus jadi ini, jadi ini, jadi ini. Jadi Mas Jawahir itu bergerak pengen jadi ini dan itu bukan terdorong dari dalam tapi terdorong dari luar. Nah, itu berarti Mas Jawahir tidak pernah menjadi diri sendiri. Tetapi jadi diri sendiri itu beda dengan egoistik loh Mas. Itu bedanya gimana itu? Gini loh, makanya tadi saya bilang, ketika saya bilang diri sejati, itu ketika kita sudah melampaui tubuh, melampaui pikiran, perasaan, melampaui aku, bahkan melampaui yang menyadari aku itu. Nah itulah diri kita yang sejati, bukan diriku. Lah kalau orang rumongso menjadi diri sejati tapi egonya, ya egois banget Mas. Dan cirinya orang egois apa coba? Penuh kebencian. Penuh kebencian. Jadi misalnya contoh lah, ini terutama untuk anak-anak muda penting ya. Aku ingin jadi diriku sendiri. Wah. Tapi, gitu. Nah, tetapi ketika dia bilang begitu, dia membenci orang banyak. Berarti yang bilang aku ingin jadi diriku sendiri itu ego. Ini yang jarang banyak yang nggak anak muda bilang zaman sekarang, tapi kayak apa makanya ya? Sekarang itu sering benturan ya, sering berbenturan antara ego orang tua sama ego anak. Ya berbenturannya karena sama-sama ego. Kalau sama-sama diri sejati nggak akan benturan, atau salah satunya aja diri sejati nggak akan benturan. Wong diri sejati itu melampaui dualitas. Dulu waktu saya muda, semuda Mas Jawahir begini, benturan saya banyak. Saya rumangsane dulu ya, perasaan saya ingin jadi diri saya sendiri, tetapi saya keliru ternyata. Diri sendiri yang saya maksud ternyata saat itu adalah egoku. Ternyata yang disebut diri sejati itu bukan ego, tetapi sesuatu di balik ego itu diri yang sejati. Makanya itulah Mas Jawahir ya, zikir nafas itu sebenarnya di situ fungsinya.
menjadi diri sendiri, perjalanan ke dalam, yaitu namanya zikir nafas. Kita hidup dalam sebuah dunia yang penuh label dan peran. Mas Jawir kan penuh dilabeli aja. Iya. Oh cah bagus, ya ono sing muni bagus kan? Ada. Ono sing muni bocah ora patek bagus. Ono sing muni pinter, mungkin ada yang bilang kurang pinter. Ada yang bilang anak soleh, mungkin ada yang bilang anak soleha. Anak soleha. Guyon. Nah, ketika begitu kan kita kalau hidup kita kebak label, maka emosi kita labil. Label menimbulkan kelabilan. Nah, emosi ya. Sejak kecil kita diarahkan untuk menjadi pintar, sukses, baik, cantik, atau kuat. Nah, tanpa kita sadar kita menginternalisasi peran-peran itu, berusaha keras memenuhi standar yang seringkali tidak selaras dengan siapa kita yang sebenarnya. Mas Jawir akhirnya semakin jauh dengan diri sejatinya. Karena terjebak oleh tadi kata-kata orang, terjebak oleh tuntutan-tuntutan keluarga, terjebak oleh tuntutan-tuntutan masyarakat. Nanti terjebak oleh tuntutan-tuntutan mertua dan istri, ya. Nanti kita terjebak seperti itu, dan kalau kita terjebak seperti itu, kita semakin jauh dari diri kita yang sejati. Kita menginternalisasi peran-peran itu, berusaha keras memenuhi standar yang seringkali tidak selaras dengan diri kita yang sebenarnya. Akibatnya Mas Jawahir, kita hidup di dalam topeng terus. Tidak pernah menjadi diri sendiri, ditopeng. Rumangsane tubuh itu saya. Niku cirinya apa? Cirinya itu lihat tubuhnya menderita dia. Atau lihat tubuhnya sombong. Aku kok ngene banget. Nah, misalnya Mas Jawahir ini ikut gym. Pernah nge-gym enggak? Pernah dulu. Nah, misalnya SMK. Terus badannya bagus kan? Cirinya Mas Jawahir bertopeng tubuh ketika tubuhnya bagus sombong. Wah, kemana-mana itu seakan-akan dirimu itu tubuhmu itu. Kemana-mana lu aku lu. Atau yang kedua, ketika tubuhnya tidak terlalu bagus, terus ngelokro atau ini kurang percaya diri. Berarti tubuh telah menjadi topengmu kalau kayak gitu. Nanti kita juga jadi topeng apa namanya? Topeng ditopengi oleh perasaan, ditopengi oleh pikiran. Media sosial apa? Oleh media sosial. Misalnya gini Mas Jawir. Nih nanti Mas Jawir ini kan sebentar lagi akan jadi sarjana tuh. Kan itu sarjana itu kan label dari tingkatan pikiran. Dianggap sarjana kan dianggap sarjana. Lalu Mas Jawir kemana-mana itu membanggakan kesarjanaannya. Mas Jawir berarti menggunakan pikiran menjadi topeng. Nah, ini topeng terus. Jadi sebenarnya gini Mas. Label yang diberikan oleh masyarakat kepada kita, misalnya saya ini. Saya ini sarjana kedokteran, itu topeng saya. Saya ini ustadz, itu topeng juga. Saya ini ayah, topeng juga. Saya ini suami, topeng juga. Jadi identitas yang dibentuk dari luar itu sebenarnya topeng semua. Dan kita harus mengelupas satu demi satu topeng itu agar kita menjadi diri kita yang sejati dengan cara zikir nafas. Nah ini biar nanti teman-teman ini sebelum kita masuk ke praktek-praktek zikir nafas di bab-bab selanjutnya, teman-teman saya harapkan betul-betul menghayati tentang apa sih zikir nafas itu. Ya ini sebenarnya zikir nafas itu ya mengelupas topeng lapis demi lapis yang menutupi diri kita yang sejati itu. Yang tebal banget. Nah, ini kan topeng saya banyak. Termasuk ketika saya menulis buku zikir nafas, saya membuat topeng baru Mas sebenarnya. Penulis zikir nafas itu topeng juga. Nah, kalau nggak segera disadari, nanti topeng saya yang saya sebut sebagai zikir nafas, saya kira sebagai sebuah wajah saya yang sejati. Padahal ini bukan saya yang sejati. Itu adalah mustamir yang sedang bertopeng penulis zikir nafas. Bahkan mustamir lah itu ya topeng, nama mustamir itu. Loh, itu ya. Nah, ini perlu dihayati betul ya. Pelan-pelan. Akibatnya kita hidup di dalam topeng, terus-menerus membandingkan diri dengan orang lain. Lah itu cirinya, Mas. Ciri orang itu hidup dalam topeng itu ini. Kalau tadi kan tak cirikan sombong, ya, terus putus asa. Itu orang hidup dalam topeng. Terus-menerus ya, jadi cirinya orang hidup dalam topeng itu begini, terus-menerus membandingkan diri dengan orang lain. Terus-menerus
dia punya apa, aku punya apa. Kalau Mas Jawahir kan nanti kira-kira kan begini, dia sudah nikah, aku kok belum. Nah, kan gitu nanti ya toh. Oh, dia kok belum kerja, aku kok sudah. Dia kok nggak ngapa-ngapain, aku punya channel YouTube. Nah, itu namanya membanding-bandingkan dengan orang lain, dan berusaha keras mempertahankan citra yang mungkin jauh dari kebenaran batin kita. Ya ini loh Mas, kita ini kayak nyun sewu ya. Ini kita bicara tentang diri kami sendiri ya di Tasawuf Indonesia. Kita ini kan punya topeng sebagai konten kreator Tasawuf Indonesia. Kalau kita tidak hati-hati, ketoke yang dipelajari Tasawuf Indonesia. Nah, tetapi kalau kita tidak waspada, konten kreator atau YouTuber Tasawuf Indonesia menjadi topeng yang begitu lekat di dalam wajah kita. Artinya nanti begini Mas, ketika menghadap Allah kita tidak ini wajah tu wajhiyah. Sing mbok wajah kayak kepada Allah itu ini. Aku konten kreator Tasawuf Indonesia. Lah itu karena banding-bandingkan, dan kita kalau nggak hati-hati kan cenderung banding-bandingkan. Iya. Oh dia subscribernya sekian, oh saya subscribernya sekian. Nah proses perbandingan di dalam manajemen perusahaan atau manajemen organisasi itu penting Mas. Tetapi jangan mengubah emosimu. Nah itu loh, itu penting itu. Nah itu memang riadohnya di situ sih. Ya riadohnya di situ. Kalau terjebak itu gini Mas, ciri-cirinya terjebak oleh topeng ya. Mas Jawahir subscribernya lebih banyak terus sombong. Subscribernya lebih sedikit lalu patah semangat. Berarti Mas Jawahir sedang bertopengkan YouTuber konten kreator Tasawuf Indonesia, bukan diri yang sejati. Itu adalah ya perasaan tidak otentik ini. Jadi itu tidak otentik, tidak benar-benar kita sebenarnya. Jadi yang disebut Mustamir, Jawahir, penulis buku Zikir Nafas, host Tasawuf Indonesia itu semua topeng. Itu label aja. Jangan sampai terjebak. Tapi yang paling sering terjebak itu orang-orang kayak kita gini loh Mas. Iya. Sing gayanya ngomongnya tasawuf. Betul ya mbok. Itu malah yang sering terjebak. Itu makanya saya sering guyon sama Jawahir ya kan. Kalau pas nggak ngapain kan tak guyoni gitu. Ya sebagai pengingat diri saja. Jangan sampai begini Mas. Ini tak kasih contoh ya. Humor itu menyehatkan. Tetapi bagi para profesional, bagi para pelawak, humor itu sering tidak menyehatkan. Karena begini Mas. Nah ini mungkin jadi contoh yang baik. Ketika mereka humor, kita tertawa nih. Kita yang lihat, kita yang sehat. Mereka itu membuat humor itu beban. Harus mikir dulu ya. Iya, jadi mereka itu bekerja humor bukan karena tuntutan dari dalam, tetapi karena tuntutan dari luar. Saya harus lucu. Iya kan? Makanya mereka melucu bukan karena dorongan dari dalam dirinya sendiri, mereka melucu karena dorongan ke pekerjaan. Akhirnya apa? Akhirnya kita yang tertawa, dia menangis. Pelawaknya yang menangis, di balik panggung mereka menangis. Padahal kita ini yang melihat tertawa. Nah, orang-orang kayak kita itu terjebak di situ, Mas. Mungkin ada teman-teman sufi yang merasa tercerahkan lewat Tasawuf Indonesia. Mungkin ada. Tetapi jangan-jangan kita sendiri yang rumongsone mencerahkan orang malah terbakar dalam penderitaan. Bisa jadi loh Mas. Aku lilin yang hancur, kalian tercerahkan. Makanya saya selalu guyon sama Jawahir lah, gaya mas. Kan saya sering guyon gitu. Ya itu untuk ini loh Mas, untuk kalau layang-layang itu harus ada saatnya ditarik syaratnya. Jangan sampai kita nanti terjebak. Ya. Jadi ini perasaan tidak otentik seperti itu Mas, karena tuntutan dari luar, karena kita tidak menjadi diri kita yang sejati tadi. Yang kita lihat adalah bagaimana respon orang, apa komentarnya, berapa yang like. Kalau itu terus akan menciptakan kegelisahan, kecemasan, dan konflik internal yang tidak henti Mas. Lu kontennya Tasawuf Indonesia tapi turu ra iso gara-gara mikir kontennya. Bukan tidur nggak bisa karena muhasabah diri. Tapi orang iso turu gara-gara wah sesuk iso nonton piro. Iya karo mukuk ngono. Ibarat seorang aktor yang tidak pernah melepaskan perannya,
kita lupa siapa diri kita di luar panggung kehidupan. Iku padha karo penonton, pemain peran, dia perannya menjadi peran X, dia lupa dirinya sendiri yang siapa sebenarnya. Nah, ya itu di panggung dia namanya Zainab misalnya, padahal dia namanya Zulaikha misalnya. Malah lali Zulaikha. Keluar setelah turun panggung kok malah ingat Zainab. Harusnya ya ingat kalau dia Zulaikha. Nah, itu namanya topengnya menjajah dirinya yang sejati. Topengnya malah yang jajah. Menjajah, menjadi diri yang lain. Itu tanda apa? Orang menuju schizophrenia itu begitu, Mas. Jadi dirinya yang lain. Jadi dirinya yang lain. Kehilangan kesadaran. Itu namanya schizophrenia spiritual. Schizophrenia apa, Mas? Itu tapi istilah saya sendiri ya. Nggak usah dicari-cari di kamus, nggak ada. Itu istilah saya sendiri. Jadi orang yang ingin menjadi orang lain, orang yang ingin menjadi sesuatu karena tuntutan-tuntutan bukan dorongan-dorongan dari batin, itu tanda-tanda menuju schizophrenia spiritual. Kedamaian tidak bisa bersemayam dalam diri yang terus-menerus hidup dalam kepura-puraan, Mas. Nggak bisa. Coba nanti ya. Ya mungkin Mas Jawahir ini kan usianya masih 20-an tahun ya. Ya nanti kalau sudah usia agak nganu Mas ya. Ketika hidup itu sudah mulai nyata. Wong nyotone udah punya wis nikah, Mas. Merasakan tanggung jawab. Ada senyum tangisnya anak, ada marah dan ramahnya istri. Itu nanti sebenarnya kenyataan itu nanti di situ. Kalau Mas Jawahir tidak biasa menjadi diri sejati, nanti Mas Jawahir akan selalu larut di dalam itu tadi, kayak layang-layang muter-muter gitu, Mas. Larut di dalam gerakan angin karena tidak menjadi diri kita yang sejati. Jadi zikir sebagai praktik pengingat dan penyatuan adalah jalan untuk menyingkap lapisan-lapisan topeng ini. Nah ini dikasih stabilo atau dikasih garis merah ya. Ini intinya. Zikir nafas adalah jalan untuk menyingkap lapisan-lapisan topeng diri kita yang palsu. Itu zikir nafas. Ini perlu saya tekankan betul, sehingga nanti orang itu zikir nafas bukan mikir, ya tentu itu ada manfaatnya. Saya juga sering cerita kalau zikir nafas kemungkinan sehatnya lebih besar. Ya betul, pikiran tenang, nanti insya Allah rezeki dimudahkan. Ya itu saya memang bisa berteori semacam itu. Tetapi kalau teman-teman sufi terjebak di dalam teori yang begitu, tidak mengerti hakikat sebenarnya dari zikir nafas ini, berarti teman-teman hanya mencari syariatnya, hanya mencari tubuhnya zikir nafas, tetapi tidak memahami ruhnya zikir nafas. Zikir nafas itu ruhnya itu menyingkap lapisan-lapisan topeng itu, bukan malah memperkuat topeng. Wah, aku tak zikir nafas biar jadi profesor misalnya. Wah, aku cuma S3, kan kepengen profesor, lalu dia zikir nafas. Berarti zikir nafasnya bukan untuk menyingkap lapisan-lapisan topeng kedirian, malah memperkuat topeng-topeng kediriannya. Berarti jauh dari visinya zikir nafas berarti. Zikir nafas ngejak ngulon kok malah ngetan. Loh gitu loh Mas, paham ya? Iya, Mas Jawahir paham ya? Ya semoga Mas Jawahir paham ya. Tak ajak ngaji terus, nggak paham. Jadi itu Mas ya. Jangan sampai zikir nafas, teman-teman membeli buku zikir nafas seperti ini, itu lalu malah memperkuat topengnya. Ya aku tak zikir nafas biar lebih kaya dari dia, biar lebih sukses dari dia. Nah, kalau Mas Jawahir karena ini zikir nafas dibuat jurnal, biar aku tak belajar zikir nafas biar jurnalku keren. Ya itu itu bisa dimaklumi, tetapi jangan begitu terus. Harus tahu kedalamannya, ya. Ya, jadi kalau orang zikir nafas yang dicari materi, berarti zikir nafasnya justru menambah tebalnya topeng-topeng kediriannya. Semakin jauh dari dirinya yang sejati, karena tujuan dari zikir nafas sebenarnya adalah penyingkapan lapisan-lapisan topeng kedirian.
Maka Mas Jawahir, seperti yang telah kita bahas, lah ini kan kemarin nih. Pertama, sadari tubuhmu dalam zikir nafas jasadiyah. Sadari tubuhmu, lalu lampaui. Topeng ketubuhan tersingkap. Penyingkapan. Nah, makanya itu yang disebut apa penyingkapan atau kasef itu begitu loh, Mas. Jadi kasef itu jadi maknanya melihat makhluk-makhluk di luar sana gitu. Jangan di mana nih begitu. Aku melihat di situ ada. Jadi penyingkapan itu penyingkapan topeng-topeng tadi. Pertama zikir nafas jasadiyah, yaitu menyadari tubuhmu lalu melampauinya. Kedua zikir nafas qalbiyah, lalu pikiran dan lampaui, lalu perasaanmu dan lampaui. Itu melalui zikir nafas qalbiyah. Selanjutnya lalu yang melampaui keakuan. Yang merasa melampaui tadi kan aku. Nah, merasa atau yang melampaui. Dan lalu lampaui lagi. Melampaui keakuanmu. Lalu hening. Menyadari ruhmu. Ruh. Hening itu ruh. Tapi heningnya saya tulisannya. Lalu sebenarnya ada hening lagi dari situ, tapi nggak tercatat. Karena hening setelah hening ini adalah hening total. Suwung total. Ditulis oleh Raiso. Nah ini kan hening, zikir nafas ruhiyah itu hening tapi masih bisa ditulis. Nanti hening yang benar-benar total hening, itu yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir bila sautin bila hurufin. Gak ono suarane, gak ono hurufi. Bener-bener hening, ditulis saya iso. Hening Mas Jawahir. Proses ini adalah perjalanan yang membebaskan, melepas identifikasi kita dari apa yang bukan diri kita, yakni tubuh yang fana. Tubuh yang fana bukan kita. Pikiran yang gaduh bukan kita. Perasaan yang bergejolak bukan kita. Bahkan ego yang merasa melampaui juga bukan kita. Loh. Saat semua lapisan ini dilampaui, yang tersisa hanyalah hening. Sebuah kondisi alami dari diri sejati. Di dalam hening inilah kita bertemu dengan diri otentik kita, tanpa filter, tanpa penilaian, tanpa topeng, Mas Jawahir. Nah, itu nanti insya Allah kita lanjutkan lagi. Ya, di pertemuan yang akan datang nanti kita akan mengulangi lagi di paragraf kedua. Ya, karena ini kalau saya lanjutkan ini nanti kita kehilangan jejaknya. Ya, sehingga untuk kali ini demikian. Nanti teman-teman bisa mendengarkan kembali YouTube kita yang lalu, diulang-ulang. Sebenarnya apa yang paling saya harapkan sebagai penulis ya Mas ya, sebagai penulis zikir nafas, teman-teman benar-benar menghayati visinya zikir nafas. Jadi kan sudah dari awal saya bilang, itu termasuk bilang pada diri saya sendiri loh ya. Bukan hanya saya terus nasihati teman-teman gitu, enggak. Kalau teman-teman merasa ada manfaatnya dari nasihat saya, itu alhamdulillah. Tapi yang hakiki itu sebenarnya saya ingin menasihati diri saya sendiri bahwa zikir nafas itu bukan untuk mempertebal ego. Ingat ya, zikir nafas itu untuk melampaui tadi loh Mas. Melampaui topeng diri kita yang awalnya tubuh. Kita merasa tubuh itu yang paling penting. Lalu kita merasa kemana-mana itu begitu, seakan-akan dia wajahku ini, hidungku ini, kulitku ini. Maka kalau orang zikir nafas itu nggak boleh sara. Perbedaan warna kulit, perbedaan keturunan. Ya keturunan itu kan biopsikologis. Jadi zikir nafas itu sebenarnya di situ ya. Saya betul-betul berharap seperti itu Mas Jawahir ya. Jadi zikir nafas itu jangan digunakan sebagai sebuah upaya ikhtiar untuk mempertebal ego. Jangan. Fungsinya itu meluruhkan ego kok. Malah mbok tebal gitu. Wong dijak ngulon kok malah ngetan. Diajak ke selatan kok malah ke utara. Diajak mudun kok malah munggah. Loh itu kan diajak munggah malah mudun. Semakin jauh Mas. Ya nanti semakin jauh. Berarti kalau begitu ngajinya ya gagal. Maka ya kembali lagi. Ya hayati betul ya bahwa zikir nafas itu sebenarnya adalah
ingin menyingkap topeng demi topeng yang menutupi diri kita yang sejati, sehingga nanti pada akhirnya kita menjadi diri kita yang sejati. Pada saat kita menjadi diri kita yang sejati, maka kedamaian dan tujuan hidup otomatis akan tercapai. Ya, saya kira demikian untuk kali ini. Terima kasih sekali, Mas. Baik. Ini bahasa ada satu kuotas. Oh, baik, silakan. Satu kuotas. Ini kan karena hubungan antara diri sejati dengan kedamaian dan tujuan hidup. Ya. Saya di satu kuotas. Kemanapun teman-teman singgah, ingatlah jalan terindah adalah jalan kembali, yaitu kembali ke dalam diri yang hakiki. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.